Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa Universitas Terbuka di SD yang mengambil mata kuliah materi dan pembelajaran IPA di SD, selamat berjumpa kembali dengan saya pada tutorial kali ini. Kali ini akan saya sampaikan bahan diskusi, bahan belajar Bapak Ibu tentang modul yang keempat, Bapak Ibu. Ini juga pertemuan ketiga, yaitu kandungan gizi dan gizi seimbang. Yang kedua yaitu penilaian gizi pada makanan, dan ini dirangkum dalam modul 4 tentang makanan sehat. Karena makanan sehat itu sangat penting Bapak Ibu, maka Bapak Ibu harus memahami ini sehingga Bapak Ibu mampu menerapkan pembelajarannya di SD, sehingga siswa kita Bapak Ibu makanan yang dikonsumsi bisa sehat dan juga terutama pada diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, adapun kompetensi yang diharapkan, kompetensi khusus yang diharapkan dicapai oleh Bapak Ibu pada modul 3 ini. Yang pertama, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian gizi. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian gizi yang seimbang. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu menjelaskan pengertian makanan sehat. Bapak Ibu mampu menjelaskan cara menentukan menu makanan yang memenuhi gizi seimbang. Bapak Ibu juga diharapkan mampu menjelaskan pengaruh pengolahan, penyimpanan, dan pengawetan terhadap kandungan gizi makanan. Dan mampu menjelaskan kandungan gizi pada makanan sehari-hari. Dan Bapak Ibu diharapkan setelah belajar ini mampu membandingkan kandungan gizi pada makanan tradisional, dan pada makanan yang siap saji. Terakhir, Bapak Ibu tentunya dapat menerapkan konsep dari makanan sehat yang kita pelajari bersama ini melalui rancangan pembelajaran IPA di SD. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa kebutuhan makanan kita ini perlu keseimbangan, sehingga tubuh kita itu mengkonsumsi makanan ini sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsinya. Ini ada piramida gizi seimbang. Ya, yang gambar pertama ini bahwa ditunjukkan hampir sama sebenarnya dengan gambar kedua, hanya gambar kedua itu ditambah air putih. Ya, di sini mungkin include di sini air putih, tentunya biasanya malah sepertiga dari tubuh kita. Jadi yang pertama yang perlu adalah nasi dan sejenisnya, roti, sereal, dan sebagainya. Ini porsinya karena di bawah ini bentuk piramid ini lebih besar dibanding dengan yang kedua ini Bapak Ibu, buah dan sayur. Nah, ini sayur ini lebih banyak dikit daripada buah. Kemudian Bapak Ibu mengerucut lagi. Susu dan produk susu lainnya ataupun daging, lauk-laukan ini porsinya lebih sedikit dari sayur dan buah. Sehingga gizi yang kita dapatkan dari makanan itu bisa seimbang kalau sesuai dengan porsi-porsi ini tentunya. Yang terakhir adalah lemak, gula, dan sebagainya, itu seperlunya saja, maka ini di paling atas. Makanan berlemak, manis, kalsium, dan sebagainya, suplemen itu di atas. Terkadang kita lupa, kita nggak makan nasi, tapi makan banyak suplemen di sini, makan banyak lemak di sini, maka itu tidak seimbang Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu merefresh kembali bahwa pada hakikatnya gizi yang seimbang itu dibutuhkan pada tubuh kita. Gizi yang dibutuhkan kita yang pertama adalah dari jenis karbohidrat, yang kedua dari jenis protein, yang ketiga dari jenis lemak, yang keempat vitamin, mineral, dan air.
Kemudian karbohidrat ini sebagai apa? Fungsinya sebagai sumber energi. Jadi karbohidrat, nasi, dan sebagainya tadi itu berfungsi sebagai sumber energi. Kalau protein ini berfungsi selain sebagai sumber energi, fungsi utama sebagai pembangun tubuh. Tetapi jika sumber energi kita lemah, maka dari protein itu juga ada sumber energi. Pembangun tubuh dan pengganti sel yang rusak. Begitu juga lemak sama sebagai sumber energi cadangan, pembangun tubuh dan pengganti sel yang rusak. Kemudian vitamin. Vitamin ini berfungsi sebagai pembangun tubuh dan pengganti sel rusak dan pengatur. Jadi fungsi utama ini pengatur, tapi juga bisa mengganti sel rusak dan bisa sebagai pembangun tubuh. Kemudian mineral sebagai zat pengatur dan air semuanya. Ini mineral dan air sebagai zat pengatur tubuh kita. Semua ini dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, bagaimana gizi pada anak sekolah? Anak-anak kita yang sekolah atau anak kita kandung, Bapak Ibu, seharusnya sarapannya itu juga kita perhatikan kandungan gizi. Tentunya ya dibuat gizi yang seimbang seperti pada piramida tadi. Mana yang lebih banyak, mana yang perlu, semuanya perlu, tetapi porsinya harus sesuai. Kemudian bekal makanan, kalau nggak sarapan kan kita bekali, dan bekal makanan anak-anak kita perlu diperhatikan gizinya juga. Kemudian kantin sekolah, apalagi Bapak Ibu sebagai guru tentunya bisa menyampaikan kepada kepala sekolah atau pengurus kantin agar kantin sekolah ini menyediakan makanan yang mengandung gizi yang baik. Kan banyaklah penyakitnya nantinya, apalagi nanti banyak pengawet dan sebagainya. Nah ini Bapak Ibu, ini ketika Badan POM kunjungan ke sekolah kami untuk mengecek bagaimana kondisi makanan yang ada atau yang dijual di kantin sekolah. Nah, maka intinya semua ini harus seimbang, baik apanya Bapak Ibu gizinya, atau menu. Kalau kita dalam harian sebagai daftar menu itu, menu pagi, menu sore, menu siang itu harus seimbang dan jangan monoton. Pagi makan telur, siang makan telur, sore makan telur. Nah, sebaiknya harus seimbang. Baik kandungan gizinya, semuanya harus ada dari karbohidrat sampai air. Baik menunya, sehingga bisa melengkapi kebutuhan tubuh kita terhadap gizi itu sendiri. Nah, penilaian gizi pada makanan, kegiatan belajar 2. Bapak Ibu, kita dalam memperoleh makanan terkadang tidak langsung kita masak, Bapak Ibu. Perlu kita simpan, tidak langsung kita konsumsi, tapi juga perlu kita olah atau kita masak. Nah, bagaimana penyimpanan dan pengolahan itu supaya tidak mengalami kerusakan pada makanan itu sendiri, baik dari segi fisik maupun yang lain. Jangan sampai makanan yang sudah kita beli misalkan, kita petik dari kebun misalkan, ini gara-gara penyimpanan dan pengolahan itu malah rusak. Maka penyimpanan dan pengolahan itu jangan sampai mengalami kerusakan. Karena kerusakan makanan ini terdiri dari yang pertama adalah secara mikrobiologis. Rusak. Ini ada hewan-hewan mikro. Sehingga biasanya busuk. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita semua itu dalam menyimpan dan mengolah makanan justru menyimpan di tempat yang salah sehingga ada kerusakan yang disebut kerusakan mikrobiologis. Apa kerusakan mikrobiologis ini? Kerusakan yang disebabkan oleh jenis mikroba atau bakteri. Biasanya ini membusuk, Bapak Ibu, mengalami pembusukan,
kadang berlendir Bapak Ibu dengan kerusakan ini. Kemudian kadang warnanya pun juga berubah. Kerusakan yang kedua adalah kerusakan mekanis. Mekanis itu yang berhubungan dengan gerak, benturan, dan sebagainya Bapak Ibu. Misalkan kalau kita mengambil buah jatuh ke lantai, pecah, dan itu merupakan salah satu kerusakan mekanis sehingga menyebabkan kalau disimpan akan membusuk. Ada juga misalkan saat ngangkutnya ditumpuk-tumpuk, mangga yang ditumpuk ada benturan dan sebagainya sehingga ada kerusakan mekanis. Bisa retak, bisa pecah, bisa gepeng dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Ketika kita manen ubi kena cangkul, maka itu juga merupakan kerusakan mekanis. Berikutnya yaitu kerusakan fisik dan kimia. Kerusakan secara fisik dan kimia, contohnya karena penggorengan, misalkan pengeringan, maka akan ada kegosongan, itu kerusakan fisik Bapak Ibu. Ada pecahnya sel-sel yang di dalam makanan itu sendiri. Misalkan daging beku disimpan tanpa bungkus, maka bagian luar dagingnya menjadi kering dan mengeras. Maka ketika kita nyimpan daging di freezer tentunya itu dibungkus sehingga tidak ada kerusakan fisik maupun kimia. Nah, kemudian yang kimia ini struktur kimianya berubah. Misalkan adanya zat kimia lain yang masuk, adanya oksigen, sehingga minyak atau makanan yang sumber lemak itu cepat tengik. Nah, kalau kita menyimpan makanan yang digoreng, itu Bapak Ibu terlalu lama maka cepat tengik. Nah, itu kerusakan kimia, baunya agak menyengat kalau tengik itu Bapak Ibu ya. Itu kerusakan kimia. Kemudian ada kerusakan biologi ya. Nah, kalau kerusakan biologi ini disebabkan oleh serangga, binatang yang lain misalkan, nah maka secara ini makanan ini rusak secara biologi. Misalkan karena akibat serangga, maka hasil panen kita itu berubah. Misalkan ada bentuknya Bapak Ibu, kemudian kalau mangga itu ada hitam-hitamnya di dalam itu merupakan salah satu kerusakan biologis, itu karena ada makhluk hidup lainnya seperti serangga, binatang pengeras, dan binatang perusak. Nah, itu jenis-jenis kerusakan pada makanan Bapak Ibu. Pada prinsipnya Bapak Ibu, setelah kita panen atau setelah kita membeli, maka kita harus melakukan penyimpanan dan pengolahan yang meminimalisir terjadinya kerusakan pada makanan Bapak Ibu. Jadi ini jenis kerusakan makanan. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana penanganannya? Yang pertama, kita agar gizi yang kita atau makanan yang kita dapatkan itu tidak rusak dan gizinya pun juga bagus. Yang pertama, bagaimana kita memilih sebuah makanan ini, kita harus memilih yang memang makanan yang sehat ya, yang bergizi, yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedua, setelah memilih, kemudian bagaimana menyimpan agar tidak mengalami kerusakan. Yang ketiga tentunya bagaimana mengolah supaya makanan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Artinya tetap memiliki kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi ini Bapak Ibu kunjungan BP POM Sumsel ke sekolah kami ini memberikan beberapa
banner maupun pesan-pesan moral kepada siswa kita dan ibu-ibu kantin kita supaya tetap menjaga makanan sehat. Nah, makanan itu terdiri dari dua pada hakikatnya, yang siap saji dan tradisional. Artinya kalau siap saji seperti mie, kemasan dan sebagainya, makanan kemasan yang mudah matangnya. Biasanya makanan siap saji ini dibutuhkan juga oleh kita. Kenapa? Karena ini biasanya cepat dalam menyajikannya. Bumbunya misalkan masak dan sebagainya, tetapi ada beberapa kekurangannya karena di situ ada zat aditifnya, kadang pengawetnya, pewarna dan sebagainya, itu yang membuat menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Nah, makanan tradisional ini yang memang kita masak secara tradisional. Bumbunya kita ulek, terdiri dari bahan-bahan asli ya, alami. Nah, ini makanan tradisional. Sebaiknya kita ini. Nah, tetapi karena kebutuhan dan mungkin beberapa hal kita terkadang perlu makanan yang saji. Keduanya sebenarnya memang dibutuhkan Bapak Ibu, apalagi kalau kita sibuk. Nah, ini tapi perlu diketahui bahwa makanan siap saji itu banyak bahayanya. Untuk itu makanan siap saji ini Bapak Ibu kita perlu membatasi Bapak Ibu. Jangan sampai kita nantinya rugi ataupun berdampak kepada kesehatan kita gara-gara kita terlalu sering makan dari makanan yang siap saji. Walaupun itu perlu, kenapa dibuat? Karena memang mungkin dari segi produksi lebih mudah. Ketika yang tidak ada rasa apa, bisa di dalam bumbu siap saji itu ada rasanya, ada perasa dan sebagainya. Biasanya siap saji itu kan ada perasa, ada pengawet dan sebagainya, sehingga memang kalau dikonsumsi secara berlebihan maka tubuh kita akan rusak tentunya, akan sakit, sehingga keseimbangan kesehatan tubuh kita akan terganggu. Nah, untuk itu perlunya makanan yang tradisional, apalagi di kantin kita perlu kita melakukan pengawasan Bapak Ibu sebagai guru, sehingga makanan yang disajikan di kantin itu makanan yang sehat. Dan juga pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan itu juga terkadang memang BPOM itu turun ke supermarket, turun ke pasar, turun ke sekolah dalam rangka untuk memberikan ataupun mengevaluasi, menjaga kesehatan kita semua dari makanan yang dijual yang mengandung bahan-bahan yang tentunya merusak tubuh kita. Pengawet, rasa yang berlebihan, yang tidak sesuai standar BPOM, maka itu akan merusak. Sehingga kita juga sebagai guru tentunya harus mampu mengawal terhadap anak-anak kita, baik anak kandung kita, keluarga kita maupun anak didik kita di sekolah, terutama kantin. Ini sangat penting. Maka dengan belajar ini Bapak Ibu diharapkan apa yang menjadi target dari kompetensi tadi bisa Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu capai melalui belajar di modul ke-4 ini. Mungkin ini sebagai pengantar belajar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mendalami dan mengeksplor kembali pengetahuan mengenai makanan sehat ini, sehingga Bapak Ibu dapat memahami konsep makanan sehat dan mampu menerapkan dalam pembelajaran pendidikan IPA. Mungkin sebagai penutup bahwa Bapak Ibu silakan membuat resume dan mengkaji materi modul berikutnya. Selamat belajar Bapak Ibu. Meski di masa pandemi, semoga kita semua sehat. Semoga Bapak Ibu bisa mencapai ataupun sukses di dalam perkuliahan ini sesuai tepat waktu dan dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita bersama sehat selalu. Mari mulai sekarang kita jaga anak kita,
kita jaga keluarga kita jaga diri kita jaga anak didik kita, sekolah kita, lingkungan kita, untuk membudayakan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang tentunya mengandung segala yang dibutuhkan tubuh kita. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa membantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share.